Sebelum cerita dimulai, yuk kita absen dulu. Kalian sedang menonton dari daerah mana saja hari ini? Tulis di komentar ya. Dan jangan lupa, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar channel ini terus berkembang. Dan kamu tidak ketinggalan episode seru lainnya. Namaku Arini, dan bagi banyak orang, hidupku adalah definisi dari kata sempurna. Aku memiliki Danu, suami yang penyabar, dan Alif, putra kecil kami yang baru saja hadir melengkapi dunia kami. Hari itu, sinar matahari masuk melalui jendela rumah baru kami. Bau kayu dan cat yang masih segar terasa seperti aroma harapan. Danu memelukku dari belakang saat aku menimang Alif. Dia berbisik, "Ini awal masa depan kita, sayang." Aku tersenyum, yakin bahwa tidak ada satu hal pun di dunia ini yang bisa merusak kebahagiaan ini. Segalanya begitu tenang, begitu indah. Tapi aku tidak tahu, ketenangan itu adalah tanda dari badai yang sedang mengintai di balik pintu. Siska, adik kandung Danu, datang dengan senyum paling manis yang pernah aku lihat. Dia baru saja lulus dan butuh tempat tinggal sementara di kota ini. Sebagai kakak ipar, aku menyambutnya dengan tangan terbuka. Bagiku, Siska adalah keluarga. "Mbak Arini, sini biar aku yang bantu cuci bajunya Alif, Mbak. Istirahat saja," katanya begitu rajin di hari-hari pertama. Dia seolah menjadi malaikat penolong di tengah kelelahanku mengurus bayi. Aku merasa beruntung. Danu juga sangat senang melihat kedekatan kami. Rumah ini terasa semakin hidup dengan tawa Siska. Namun, terkadang aku menangkap tatapannya yang tertuju pada sudut-sudut rumah kami. Tatapan yang sulit aku artikan. Minggu-minggu awal terasa seperti mimpi. Siska sangat pintar mengambil hati Alif. Bahkan Danu sering berkata, "Rini, untung ada Siska ya, kamu jadi tidak terlalu capek." Aku setuju. Siska selalu memastikan kopi Danu siap sebelum dia berangkat kerja. Bahkan seringkali dia yang menyiapkan pakaian kerja Danu dengan alasan aku sedang sibuk menyusui. Aku mulai merasa sedikit asing di dapurku sendiri karena Siska yang mengatur semuanya. Tapi aku menepis perasaan itu. Aku bilang pada diriku sendiri, "Arini, jangan berprasangka buruk pada adikmu." Namun suatu malam, aku terbangun karena haus. Saat melewati kamar tamu, aku mendengar Siska sedang berbisik di telepon. Suaranya terdengar sangat dingin, berbeda jauh dengan tawa cerianya di siang hari. "Tenang saja, semuanya sudah sesuai rencana," katanya. Aku terdiam di balik tembok. Rencana? Rencana apa? Perasaan aneh setelah mendengar percakapan telepon Siska malam itu tidak bisa hilang dari kepalaku. Dan benar saja, perlahan tapi pasti, sikap Siska mulai berubah. Dia tidak lagi menunggu izin dariku untuk melakukan apapun di rumah ini. Suatu sore, aku ingin menggendong Alif yang baru bangun tidur. Namun, saat aku baru saja menyentuh pintu kamar bayi, Siska sudah ada di sana, menghalangi jalanku dengan senyum yang tidak sampai ke mata. "Mbak, biar aku saja. Mbak Arini kan harus masak buat Mas Danu. Biar Alif sama Tante Siska saja ya," katanya sambil menutup pintu kamar bayi di depanku. Dia mulai mengatur apa yang harus dimakan Danu, baju apa yang harus dipakai Danu. Bahkan dia mulai berani menyela pembicaraanku dengan suamiku sendiri. Saat aku mencoba menegurnya dengan halus, dia hanya menatapku datar lalu berkata, "Aku cuma ingin membantu, Mbak. Apa Mbak merasa aku ini pengganggu?" Kalimat itu terdengar seperti tantangan, bukan pertanyaan. Aku melihat suamiku, tapi Danu hanya tersenyum dan berkata, "Rini, Siska kan hanya ingin berbakti. Jangan terlalu sensitif." Di saat itulah aku sadar, aku mulai menjadi orang asing di rumahku sendiri. Kehangatan yang dulu menyelimuti rumah ini terasa mendingin. Setiap kali aku masuk ke sebuah ruangan, Siska akan berhenti bicara. Setiap kali aku mendekati suamiku, Siska selalu punya alasan untuk memanggilnya. Aku merasa seperti sedang berjalan di atas lapisan es yang tipis, menunggu kapan es itu akan retak dan menenggelamkanku. Hari itu, aku berniat merapikan laci riasku. Aku mencari sebuah kotak kecil. Kotak berisi kalung emas peninggalan almarhumah ibuku. Kalung itu bukan sekadar perhiasan bagiku. Itu adalah satu-satunya kenangan fisik yang aku punya dari ibu. Tapi, kotak itu tidak ada. Aku membongkar seluruh isi laci,
Jantungku mulai berdegup kencang. Aku mencari ke kolong tempat tidur, ke dalam tas, kemanapun. Hilang. Kalung itu hilang bersama dengan sepasang anting yang baru saja dibelikan Danu untuk ulang tahunku. Saat itulah, Siska masuk tanpa mengetuk pintu. Dia berdiri di ambang pintu dengan wajah prihatin yang dibuat-buat. "Mbak Rini cari apa?" "Oh, perhiasan ya? Aduh Mbak, tadi aku lihat asisten rumah tangga kita, Mbak Siti terburu-buru keluar kamar Mbak waktu Mbak sedang mandi." Ucapnya dengan nada berbisik seolah ingin memberitahuku sebuah rahasia besar. Aku terdiam. Mbak Siti sudah bekerja denganku bahkan sebelum Alif lahir. Dia orang yang jujur. Namun Siska terus menghujaniku dengan cerita-cerita tentang betapa mencurigakannya gerak-gerik Mbak Siti akhir-akhir ini. Malamnya, saat aku mengadu pada Danu, Siska tiba-tiba menangis di depan kami. Dia bilang dia merasa gagal menjaga rumah karena barang-barangku hilang. Dia justru terlihat lebih sedih daripada aku, si pemilik barang. Danu, yang tidak tega melihat adiknya menangis, malah memarahiku. "Rini, mungkin kamu yang lupa menaruhnya. Jangan langsung menuduh Siska gagal atau menyalahkan orang lain. Kasihan Siska. Dia sudah lelah bantu-bantu di sini." Aku tertegun. Kalungku hilang, tapi aku yang disalahkan. Di sudut ruangan, melalui pantulan cermin, aku melihat Siska sedikit menunduk, menutupi senyum kecil yang tersungging di bibirnya. Saat itulah, aku tahu, bukan Mbak Siti yang harus aku waspadai, melainkan wanita yang kini tinggal satu atap denganku ini. Sejak saat itu, aku mulai mengunci semua pintuku. Tapi aku lupa satu hal. Ada satu ruangan yang tidak pernah aku kunci, karena aku pikir itu adalah tempat paling aman di dunia ini. Kamar bayiku. Ada sesuatu yang lebih berharga dari emas dan permata di rumah ini. Sesuatu yang menjadi jantung hatiku. Alif. Dan di episode inilah ketakutanku mencapai puncaknya. Belakangan ini Alif sering terbangun di tengah malam. Bukan tangisan lapar atau popok basah, tapi tangisan ketakutan. Suatu sore aku sedang di dapur ketika mendengar Alif menangis kencang dari arah kamar bayi. Aku berlari secepat yang aku bisa, tapi langkahku terhenti tepat di depan pintu yang sedikit terbuka. Di dalam sana aku melihat Siska sedang berdiri di samping boks bayi. Dia tidak sedang menggendong Alif, dia hanya berdiri diam, menatap Alif yang menangis dengan tatapan yang dingin, sangat dingin. Dia menggumamkan sesuatu yang tidak jelas, tapi nada suaranya sama sekali tidak menunjukkan kasih sayang. Begitu dia menyadari kehadiranku, wajahnya berubah seketika menjadi penuh kecemasan. "Aduh Mbak, Alif sepertinya mimpi buruk lagi. Aku baru saja mau menggendongnya," katanya dengan suara yang dibuat selembut mungkin. Malamnya aku mencoba bicara pada Danu. Aku bilang padanya bahwa ada yang salah dengan cara Siska menatap anak kita, tapi jawaban Danu justru menghancurkan hatiku. "Rini, mungkin kamu cuma kurang tidur. Siska itu tantenya. Dia sayang sekali sama Alif. Kamu jangan terlalu paranoid, nanti malah jadi depresi pasca melahirkan." Kata depresi yang keluar dari mulut Danu terasa seperti tamparan. Aku sadar, Siska telah berhasil menanamkan narasi di kepala suamiku bahwa aku adalah ibu yang tidak stabil secara mental. Aku sendirian. Suamiku tidak percaya padaku, dan adik iparku punya rencana yang lebih besar dari sekedar mencuri perhiasan. Malam itu, sambil memeluk Alif yang gelisah dalam tidurnya, aku menatap lampu tidur di pojok ruangan. Sebuah ide muncul. Jika tidak ada yang percaya pada kata-kataku, maka aku harus membuat rumah ini berbicara. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi saat aku tidak ada di sana. Besoknya, aku pergi ke toko elektronik. Aku tidak membeli perhiasan baru untuk mengganti yang hilang. Aku membeli sebuah lampu tidur baru untuk kamar Alif. Lampu yang memiliki mata tersembunyi. Perang ini baru saja dimulai. Tanganku sedikit gemetar saat mengeluarkan benda itu dari kotaknya. Sebuah lampu tidur kecil berbentuk beruang yang tampak lucu dan tak berdosa. Namun, di dalam hidung hitam kecilnya, terdapat lensa kamera beresolusi tinggi yang bisa merekam setiap gerak-gerik di ruangan itu.
Aku harus melakukannya dengan sangat cepat. Sore itu, Siska sedang mengajak ibu mertuaku jalan-jalan ke taman depan. Aku punya waktu 10 menit. Aku naik ke atas kursi, mengganti lampu tidur lama Alif dengan si beruang ini. Jantungku berpacu. Setiap suara gesekan daun di luar jendela terdengar seperti langkah kaki Siska yang kembali. Sedikit lagi, bisikku pada diri sendiri. Begitu lampu itu terpasang dan terhubung dengan aplikasi di ponselku, aku segera turun dan merapikan kembali kursi itu. Tepat saat aku duduk di ruang tamu, pintu depan terbuka. Siska masuk sambil tertawa bersama ibu mertua. Matanya langsung tertuju padaku, seolah dia bisa mencium bau kecurigaan di udara. "Loh, Mbak Arini kok keringatan? Habis ngapain?" tanyanya dengan nada menyelidik. Aku hanya tersenyum tipis, berusaha mengatur nafas. Hanya merapikan kamar Alif, Sis, supaya dia lebih nyaman. Siska menyipitkan mata, lalu berjalan menuju kamar bayi. Aku menahan nafas. Apakah dia akan menyadari ada yang berbeda? Dari ruang tamu, aku membuka ponselku. Layar menunjukkan sudut pandang kamar bayi dengan sangat jelas. Aku melihat Siska masuk ke sana, mendekati box Alif, dan dia menatap langsung ke arah lampu beruang itu. Hatiku hampir copot, tapi kemudian dia membelakangi kamera dan mulai berbicara sendiri. Suaranya kecil, nyaris seperti bisikan, tapi aplikasi di ponselku menangkapnya dengan jelas. "Sebentar lagi sayang, sebentar lagi rumah ini akan jadi milik kita seutuhnya." Kata-kata itu membuat bulu kuduku meremang. Kita? Siapa yang dia maksud dengan kita? Aku harus terus merekam. Aku harus tahu seberapa jauh dia akan melangkah. Mulai hari itu, ponselku tidak pernah lepas dari genggamanku. Aku bukan lagi sekedar ibu yang kelelahan. Aku adalah penjaga yang mengintai dari balik bayang-bayang. Namun rintangan pertama baru saja dimulai. Siska sepertinya tahu bahwa aku sedang merencanakan sesuatu. Hari-hari setelah pemasangan kamera itu adalah hari-hari yang penuh siksaan. Setiap kali aku mencoba membuka aplikasi di ponselku untuk melihat rekaman semalam, layarnya hanya menampilkan lingkaran berputar. Sinyal Wi-Fi di rumah tiba-tiba sering terputus, atau lebih tepatnya, sengaja diputuskan. Siska menjadi jauh lebih waspada. Dia seolah-olah memiliki indera keenam. Suatu pagi, aku mendapati dia sedang berdiri di depan router Wi-Fi sambil memegang kabelnya. Saat dia melihatku, dia tersenyum manis sekali. "Aduh Mbak, internetnya lemot ya, makanya aku coba cabut pasang kabelnya, siapa tahu jadi lancar," katanya. Aku tahu dia sedang berbohong. Dia mencoba memutus aksesku ke kamera itu. Bukan hanya itu, Siska mulai melancarkan serangan psikologis yang lebih kejam. Di depan Danu, dia mulai menunjukkan buku-buku tentang gangguan kecemasan yang sengaja dia letakkan di meja makan. "Mas Danu, aku khawatir lihat Mbak Arini. Tadi aku lihat dia bicara sendiri di kamar Alif. Apa mungkin karena stres urus bayi ya?" Bisiknya yang sengaja dibuat agar aku mendengarnya dari dapur. Danu, yang kini sudah benar-benar terpengaruh, mulai menatapku dengan tatapan kasihan, bukan tatapan cinta. Setiap kali aku mencoba mendekat untuk menunjukkan ponselku, Danu selalu menghindar. "Rini, sudahlah, taruh ponselmu. Kamu terlalu terobsesi dengan hal-hal yang tidak nyata. Kamu butuh istirahat, bukan butuh bukti yang aneh-aneh." Malam itu, saat aku sedang tertidur lelah, aku mendengar suara langkah kaki halus masuk ke kamarku. Aku berpura-pura tidur. Aku merasakan seseorang berdiri di samping tempat tidurku. Cukup lama. Dia tidak melakukan apa-apa, hanya berdiri di sana mengawasiku dalam kegelapan. Aku bisa merasakan deru nafasnya. Begitu suara langkah kaki itu menghilang, aku segera mengecek ponselku. Benar saja, aplikasi kamera itu telah terhapus dari ponselku. Siska sudah berani masuk ke ruang pribadiku. Dia pikir dia sudah menang karena berhasil menghapus mataku. Tapi dia lupa satu hal, aku tidak menyimpan rekamannya di ponsel, melainkan di memori fisik yang tertanam jauh di dalam boneka beruang itu. Dia menghapus aplikasinya, tapi dia tidak tahu bahwa bukti kejahatannya masih tersimpan di dalam kamar bayi. Sekarang, tantanganku adalah bagaimana mengambil memori itu sebelum dia menyadarinya. Karena besok, ibu mertuaku akan datang. Dan aku tahu, Siska sudah menyiapkan panggung untuk menjatuhkanku sepenuhnya.
Harapanku untuk mendapat pembelaan hancur seketika saat pintu depan terbuka. Ibu mertuaku datang, tapi bukan untuk memelukku, melainkan untuk langsung menuju ke pelukan Siska. Di mata ibu, Siska adalah anak emas yang berkorban waktu demi membantu kakak iparnya yang sakit. "Ibu, dengar kamu sering melamun dan ketakutan sendiri. Kenapa tidak bilang pada ibu?" ucap ibu mertua saat kami duduk di ruang tamu. Nada bicaranya terdengar peduli, tapi sorot matanya penuh dengan penilaian. Aku mencoba menjelaskan, "Ibu, aku tidak apa-apa. Hanya saja ada hal-hal aneh yang terjadi di rumah ini." Belum sempat aku menyelesaikan kalimatku, Siska langsung memotong sambil membawakan teh hangat. "Sudah Mbak, jangan bahas itu lagi. Ibu baru sampai. Jangan dibuat pusing dengan kecurigaan-kecurigaan Mbak yang tidak ada buktinya." Siska benar-benar cerdik. Dia membuat diriku terlihat seperti orang yang tidak tahu terima kasih. Sepanjang hari ibu mertua terus mengawasi gerak-geriku. Saat aku lupa menaruh kunci, dia menggelengkan kepala. Saat aku sedikit lama di kamar mandi, dia berbisik pada Danu tentang kondisiku. Aku merasa seperti tawanan di rumahku sendiri. Setiap kali aku mencoba mendekati box bayi untuk mengambil kartu memori di lampu beruang itu, ibu mertua atau Siska selalu ada di sana. Mereka seolah bergantian menjagaku, memastikan aku tidak melakukan apapun sendirian. Puncaknya adalah saat makan malam. Ibu mertua berkata, "Danu, mungkin sebaiknya Siska yang memegang kunci lemari penyimpanan dan keuangan rumah tangga untuk sementara. Kasihan Arini, biar dia fokus tenang dan menyusui saja." Danu hanya mengangguk setuju tanpa menatap mataku. Aku merasa duniaku sedang dirampas perlahan-lahan. Hakku sebagai istri, sebagai ibu, dan sebagai pemilik rumah ini mulai diperteli satu persatu atas nama kebaikan. Aku melihat Siska dari balik cangkir tehnya. Dia memberikan kedipan kecil padaku. Kedipan kemenangan. Dia pikir aku sudah habis, tapi dia tidak tahu. Kemarahan yang tertahan ini justru memberiku kekuatan untuk melakukan hal yang lebih nekat malam ini. Ibu mertua dan suamiku mungkin sudah terpedaya oleh wajah polosnya, tapi mereka lupa. Seorang ibu yang merasa anaknya dalam bahaya akan melakukan apa saja. Malam ini, saat semua orang terlelap, aku akan mengambil bukti itu, apapun risikonya. Pukul 2 pagi. Rumah ini terasa seperti kuburan yang sunyi. Suara dengkur halus Danu di sampingku adalah satu-satunya hal yang membuatku merasa masih ada kehidupan. Perlahan, aku menyibak selimut, melangkah tanpa alas kaki menuju kamar Alif. Setiap derit lantai terasa seperti alarm yang memekakan telinga. Aku masuk ke kamar bayi. Di bawah temaram cahaya bulan yang menembus gorden, aku melihat lampu beruang itu. Tanganku gemetar saat meraba bagian bawahnya, mencari celah kecil tempat kartu memori itu berada. Klik, kartu kecil itu akhirnya jatuh ke telapak tanganku. Aku segera kembali ke kamar, mengunci pintu perlahan dan memasukkan kartu itu ke dalam laptop tua yang sudah lama tidak kugunakan. Jantungku berdebu hebat saat layar mulai menampilkan rekaman video. Aku mempercepat durasi rekaman, hingga aku menemukan kejadian 2 hari lalu. Di layar, aku melihat Siska masuk ke kamar ini. Dia tidak sedang menggendong Alif. Dia duduk di kursi goyang sambil memegang ponselnya. Dia menyalakan loudspeaker dan aku mendengar suara seorang pria di seberang telepon. "Bagaimana? Sertifikat tanahnya sudah kamu pegang?" tanya pria itu. Siska tertawa kecil, suara yang belum pernah kudengar sebelumnya. "Belum, tapi sebentar lagi. Arini sudah dianggap gila oleh Mas Danu dan Ibu. Begitu dia dikirim ke panti rehabilitasi, aku akan memalsukan tanda tangannya atas nama Danu untuk pengalihan aset ke perusahaanmu. Kita akan kaya, sayang." Duniaku serasa runtuh. Siska bukan hanya ingin menguasai rumah ini, dia bersekongkol dengan seseorang untuk merampas segalanya dan membuangku. Namun yang membuat jantungku seakan berhenti berdetak adalah kalimat terakhirnya sebelum mematikan telepon. Lagi pula, anak ini, Alif, dia akan menjadi tiket kita untuk terus memeras Danu. Aku menutup mulutku dengan tangan agar isak tangisku tidak terdengar. Air mata jatuh membasahi layar laptop. Siska bukan hanya musuh dalam selimut. Dia adalah serigala yang siap menerkam keluargaku. Kini aku punya buktinya. Tapi saat aku hendak menyalin file itu, tiba-tiba lampu kamar menyala. Aku menoleh dengan kaget. Di ambang pintu,
Siska berdiri dengan tangan bersedekap. Dia tidak tersenyum. Tatapannya dingin dan tajam. Mbak Arini, sedang menonton film apa jam segini? Kok tidak mengajak aku? Katanya dengan nada yang membuat darahku membeku. Dia tahu. Siska tahu aku memegang kartunya. Sekarang bukan hanya rahasiaku yang terancam, tapi keselamatanku dan Alif. Aku harus bertindak cepat sebelum dia melakukan sesuatu yang membuatku tidak bisa bicara selamanya. Ruangan itu mendadak terasa sempit. Siska melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya dengan perlahan. Suara kunci yang berputar membuat jantungku seakan melompat keluar. "Berikan kartunya, Mbak," katanya. Suaranya rendah dan penuh ancaman. Tidak ada lagi kepura-puraan di sana. Aku mendekap laptopku erat. "Tidak, Siska. Danu harus lihat ini. Ibu harus tahu siapa kamu sebenarnya," teriakku, meski suaraku bergetar hebat. Aku mencoba berlari menuju pintu, tapi Siska lebih cepat. Dia tidak memukulku. Dia justru melakukan sesuatu yang jauh lebih licik. Dia tiba-tiba menjatuhkan dirinya ke lantai, mengacak-acak rambutnya sendiri, dan berteriak sekeras mungkin. "Tolong, Mas Danu! Ibu, Mbak Arini kumat lagi! Tolong!" Dalam hitungan detik, pintu kamar digedor dari luar. Danu dan ibu mertua masuk dengan wajah panik. Mereka melihat Siska yang menangis terseduh-seduh di lantai, berakting seolah-olah aku baru saja menyerangnya. "Rini, apa yang kamu lakukan?" bentak Danu. Dia membantu Siska berdiri. "Mas, lihat ini. Siska berencana mencuri aset kita. Aku punya rekamannya," seruku sambil menyodorkan laptop. Danu merebut laptop itu dengan kasar. Dia membuka file tersebut. Tapi mataku terbelalak saat melihat layar. Folder itu kosong. Corrupted file. Siska entah bagaimana telah merusak datanya saat dia mendekatiku tadi. Atau mungkin dia sudah memasang perangkat pengacak sinyal. "Mana Rini? Mana buktinya? Yang aku lihat cuma folder kosong dan kamu yang berteriak-teriak seperti orang hilang akal." Suara Danu terdengar begitu kecewa, begitu lelah. Ibu mertua menatapku dengan tatapan ngeri. "Danu, ini sudah keterlaluan. Istrimu butuh bantuan medis. Dia sudah mulai berhalusinasi dan membahayakan Siska." Aku mencoba meraih tangan Danu, meyakinkannya bahwa aku tidak bohong. Tapi dia menepis tanganku. Untuk pertama kalinya aku melihat ketakutan di mata suamiku. Ketakutan padaku, istrinya sendiri. Siska berdiri di belakang Danu, mengesap air mata palsunya. Dan di balik bahu suamiku, dia menatapku dengan senyum kemenangan yang paling mengerikan yang pernah kulihat. Malam itu, aku menyadari satu hal yang menyakitkan. Kebenaran tidak ada artinya tanpa kepercayaan. Dan di rumah ini, aku telah kehilangan keduanya. Siska berhasil menghapus bukti fisikku, sekaligus menghapus posisiku di hati suamiku. Pagi itu, langit seolah ikut menangis bersamaku. Tidak ada lagi kehangatan di meja makan, hanya ada keheningan yang menyesakkan. Danu berdiri di dekat jendela, membelakangiku. Dia bahkan tidak sanggup menatap mataku. "Rini, ibu benar. Kamu butuh suasana baru. Ibu sudah setuju kalau kamu tinggal di rumah orang tuamu untuk sementara, sampai pikiranmu benar-benar tenang," kata Danu. Suaranya datar, seolah dia sedang membacakan sebuah vonis. Hatiku hancur berkeping-keping. "Tinggal di sana? Maksudmu kamu mengusirku, Mas? Di saat Alif masih sangat kecil dan membutuhkanku?" Siska tiba-tiba muncul dari arah kamar bayi, menggendong Alif yang sedang tertidur. "Mbak jangan khawatir, aku akan jaga Alif baik-baik. Aku akan pastikan dia tidak kekurangan kasih sayang selama Mbak menjalani pengobatan," ucapnya dengan nada yang sok bijak. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti sembilu. Dia ingin memisahkan aku dari anakku. Aku mencoba mendekat untuk mengambil Alif, tapi ibu mertua menghalangi langkahku. "Jangan Rini, kamu sedang emosional. Nanti Alif malah kaget. Pergilah dulu, bersihkan pikiranmu." Aku melihat koperku sudah berdiri di dekat pintu. Siska sudah menyiapkannya tanpa seizinku. Aku merasa seperti sampah yang disingkirkan dari rumah yang aku bangun dengan penuh cinta. Saat aku melangkah keluar pintu, aku menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Aku melihat Siska berdiri di samping Danu,
Tangannya mengelus lengan suamiku dengan gerakan yang sangat posesif. Di tangannya yang lain, dia mendekap Alif. Dia telah mengambil tempatku. Dia telah mengambil hidupku. Pintu tertutup dengan suara dentum yang berat. Aku berdiri di bawah hujan, hanya dengan satu koper dan rasa hancur yang tak terlukiskan. Tapi di tengah badai itu, sebuah api kecil mulai menyala di dadaku. Mereka pikir aku sudah menyerah. Tidak, mereka hanya memberiku ruang untuk menyusun strategi dari luar. Jika aku tidak bisa menyelamatkan rumah tanggaku dari dalam, aku akan menghancurkan kebohongan mereka dari luar. Aku tidak pergi ke rumah orang tuaku. Aku tidak ingin mereka melihatku sehancur ini. Aku pergi ke sebuah tempat di mana Siska tidak akan pernah menyangka aku akan bersembunyi. Perang yang sesungguhnya baru saja dimulai, Siska, dan kali ini aku tidak akan bermain dengan perasaan, tapi dengan fakta. Pagi itu, langit seolah ikut menangis bersamaku. Tidak ada lagi kehangatan di meja makan. Hanya ada keheningan yang menyesakkan. Danu berdiri di dekat jendela, membelakangiku. Dia bahkan tidak sanggup menatap mataku. Rini, ibu benar. Kamu butuh suasana baru. Ibu sudah setuju kalau kamu tinggal di rumah orang tuamu untuk sementara, sampai pikiranmu benar-benar tenang, kata Danu. Suaranya datar, seolah dia sedang membacakan sebuah vonis. Hatiku hancur berkeping-keping. Tinggal di sana? Maksudmu kamu mengusirku, Mas? Di saat Alif masih sangat kecil dan membutuhkanku. Siska tiba-tiba muncul dari arah kamar bayi, menggendong Alif yang sedang tertidur. Mbak jangan khawatir, aku akan jaga Alif baik-baik. Aku akan pastikan dia tidak kekurangan kasih sayang selama Mbak menjalani pengobatan. Ucapnya dengan nada yang sok bijak. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti sembiru. Dia ingin memisahkan aku dari anakku. Aku mencoba mendekat untuk mengambil Alif. Tapi ibu mertua menghalangi langkahku. Jangan Rini, kamu sedang emosional. Nanti Alif malah kaget. Pergilah dulu, bersihkan pikiranmu. Aku melihat koperku sudah berdiri di dekat pintu. Siska sudah menyiapkannya tanpa seizinku. Aku merasa seperti sampah yang disingkirkan dari rumah yang aku bangun dengan penuh cinta. Saat aku melangkah keluar pintu, aku menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Aku melihat Siska berdiri di samping Danu. Tangannya mengelus lengan suamiku dengan gerakan yang sangat posesif. Di tangannya yang lain, dia mendekap Alif. Dia telah mengambil tempatku. Dia telah mengambil hidupku. Pintu tertutup dengan suara dentum yang berat. Aku berdiri di bawah hujan, hanya dengan satu koper dan rasa hancur yang tak terlukiskan. Tapi di tengah badai itu, sebuah api kecil mulai menyala di dadaku. Mereka pikir aku sudah menyerah? Tidak. Mereka hanya memberiku ruang untuk menyusun strategi dari luar. Jika aku tidak bisa menyelamatkan rumah tanggaku dari dalam, aku akan menghancurkan kebohongan mereka dari luar. Aku tidak pergi ke rumah orang tuaku. Aku tidak ingin mereka melihatku sehancur ini. Aku pergi ke sebuah tempat di mana Siska tidak akan pernah menyangka aku akan bersembunyi. Perang yang sesungguhnya baru saja bermulai, Siska. Dan kali ini, aku tidak akan bermain dengan perasaan, tapi dengan fakta. 2 malam aku mendekam di sebuah kamar kos sempit di sudut kota. Aku tidak pulang ke rumah orang tuaku. Jika aku pulang, Siska akan tahu aku lemah. Aku menghabiskan waktu dengan menatap layar ponselku yang kosong, merindukan aroma rambut Alif dan pelukan Danu yang dulu menghangatkan. Tapi, aku tidak boleh hanya menangis. Aku mulai memutar otak. Siska pikir dia sudah memenangkan segalanya saat dia merusak file di laptopku. Namun, dia melakukan satu kesalahan fatal karena kepintarannya sendiri. Dia merusak file di folder utama, tapi dia tidak tahu bahwa kamera beruang itu memiliki fitur cloud backup otomatis yang terhubung ke akun email lamaku. Akun yang bahkan Danu pun tidak tahu. Masalahnya, untuk mengakses sinkronisasi terakhir, aku butuh kode verifikasi yang hanya bisa dikirimkan ke perangkat fisik yang tertuju pada wifi rumah itu. Aku harus kembali ke sana, secara diam-diam. Malam itu, dengan mengenakan jaket gelap dan masker, aku kembali ke lingkungan rumahku. Aku melihat dari kejauhan, lampu ruang tamu masih menyala. Aku melihat bayangan Siska di jendela, dia sedang mencoba perhiasanku di depan cermin, seolah dia sudah menjadi ratu di sana. Aku menyelinap melalui pintu belakang, tempat kunci cadangan yang dulu pernah aku sembunyikan di dalam pot bunga pecah. Jantungku berdebar kencang.
Setiap gesekan kain jaket pada dinding terasa seperti guntur. Aku berhasil masuk ke area dapur. Sayup-sayup aku mendengar suara ibu mertuaku sedang bicara dengan Danu di ruang tengah. Lihat Danu, rumah ini jadi lebih tenang tanpa Arini. Siska benar-benar anak yang berbakti, ucap ibu. Rasa sakit itu kembali menghujam, tapi aku menguatkan hati. Aku merangkak menuju router wifi di sudut ruang makan, hanya butuh 1 menit untuk menghubungkan ponselku kembali dan memicu pengiriman kode verifikasi ke cloud. Begitu indikator di ponselku berwarna hijau, artinya seluruh rekaman, termasuk rencana busuk Siska yang lebih detail, telah tersalin ke penyimpanan rahasiaku. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat ke arah dapur. "Siapa di sana?" Suara Siska terdengar tajam. Aku mematung di balik lemari es. Nafasku tarik sedalam mungkin. Siska berdiri hanya beberapa sentimeter dari tempatku bersembunyi. Tangannya meraba saklar lampu. Dalam kegelapan itu, aku menyadari satu hal. Jika aku tertangkap sekarang, Siska akan benar-benar membuatku terlihat seperti penyusup gila. Aku harus keluar dari sana hidup-hidup dengan membawa bukti ini. Karena bukti ini bukan hanya soal harta, tapi soal keselamatan Alif yang kini berada di tangan seorang manipulator. Aku berhasil lolos. Tepat saat Siska menyalakan lampu dapur, aku sudah melompat keluar melalui jendela belakang yang terbuka sedikit. Aku berlari tanpa menoleh. Mendekap ponselku seolah itu adalah nyawaku sendiri. Di dalam kamar kosku yang sunyi, aku membuka file hasil sinkronisasi cloud itu. Kali ini tidak ada folder kosong. Semua terekam jelas. Bukan hanya percakapan telepon, tapi aku melihat Siska sedang mencampurkan sesuatu ke dalam susunya Alif. Bukan racun, tapi obat tidur berdosis ringan agar Alif tidak rewel dan Siska bisa bebas menelepon komplotannya. Tanganku bergetar hebat. Amarahku memuncak hingga ke ubun-ubun. Aku ingin segera pergi ke kantor polisi. Aku ingin menyeret Siska saat ini juga. Namun, saat jariku hendak menekan nomor panggilan darurat, aku melihat sebuah foto di atas meja kecil. Foto pernikahanku dengan Danu. Di sana ada ibu mertuaku yang tersenyum bangga. Jika aku membawa ini ke jalur hukum sekarang, nama baik keluarga Danu akan hancur seketika. Siska adalah adik kandung suamiku. Skandal ini akan menghancurkan karir Danu dan mungkin kesehatan ibu mertua yang punya riwayat sakit jantung. Ibu mungkin buta karena kasih sayangnya pada Siska. Tapi apakah aku sanggup melihatnya tumbang karena syok melihat anak kesayangannya masuk penjara? Aku berada di persimpangan jalan yang sangat gelap. Pilihan pertama, aku melaporkannya dan Siska hancur. Tapi keluargaku ikut retak selamanya. Pilihan kedua, aku menghadapi mereka secara kekeluargaan. Dengan risiko Siska akan kembali memanipulasi keadaan. Dan aku kehilangan kesempatanku selamanya. Aku menatap layar yang menunjukkan wajah Alif yang sedang tertidur lelap di boks bayinya. Wajah polos itu tidak berdosa. Dia tidak pantas berada di tengah perebutan harta dan dendam. Aku harus mengambil pilihan yang paling beresiko. Aku tidak akan ke polisi. Belum. Aku akan membuat sebuah panggung di mana Siska tidak bisa lari lagi. Di mana Danu dan ibu harus melihat kebenaran itu dengan mata kepala mereka sendiri. Tanpa ada kesempatan bagi Siska untuk memutarbalikkan fakta. Ini adalah pertaruhan terakhirku. Jika ini gagal, aku akan kehilangan Alif selamanya. Besok adalah acara syukuran di rumah Danu atas kesembuhanku. Sebuah acara yang sebenarnya dibuat Siska untuk mengumumkan kepindahanku secara permanen. Dia pikir itu adalah hari kemenangannya. Dia tidak tahu, aku akan datang bukan sebagai tamu, tapi sebagai hakim bagi semua kebohongannya. Hari yang dinantikan Siska akhirnya tiba. Hari di mana dia ingin merayakan kemenangannya di atas penderitaanku. Dia mengadakan syukuran kecil, mengundang beberapa kerabat dekat, dengan alasan mendoakan kesembuhanku. Padahal, aku tahu, itu adalah caranya untuk secara resmi menunjukkan pada dunia bahwa akulah yang bermasalah. Namun, aku tidak akan datang sebagai Arini yang lemah dan berantakan. Aku menghubungi seorang sahabat lama yang bekerja di bidang teknologi. Dia membantuku membersihkan kualitas suara di rekaman cloud tersebut agar setiap kata yang keluar dari mulut Siska terdengar setajam pisau. Aku juga mengenakan pakaian terbaikku, gaun yang dulu Danu belikan saat kami masih sangat bahagia. Aku merias wajahku, menyembunyikan lelah di bawah mataku dengan keberanian. Aku tidak langsung masuk ke rumah. Aku menunggu di teras belakang, memantau melalui ponselku.
Di dalam sana, Siska sedang sibuk melayani tamu, bersikap seolah dia adalah nyonya rumah yang baru. Dia tampak begitu percaya diri, tertawa bersama ibu mertua, sementara Danu duduk di pojok ruangan dengan wajah yang tampak kosong. Hatiku perih melihat suamiku seperti itu, tapi aku harus fokus. Aku menyelinap ke ruang kontrol media di ruang tengah, sebuah sistem audiovisual yang biasa kami gunakan untuk menonton film keluarga. Aku menghubungkan ponselku ke sistem itu melalui jaringan nirkabel yang kucuri kodenya malam itu. Tanganku gemetar, tapi pikiranku jernih. Aku melihat Siska berdiri di tengah ruangan, memegang gelas, siap untuk memberikan kata sambutan. "Terima kasih sudah datang," ucapnya dengan suara yang dibuat sedemikian rupa lembut. "Kita berkumpul di sini untuk mendoakan Mbak Arini agar segera pulih dari masa sulitnya." Inilah saatnya. Aku menekan tombol play pada ponselku. Seketika, suara Siska yang asli, suara dingin yang sedang merencanakan pengalihan aset, menggelegar melalui pengeras suara di seluruh ruangan, memotong pidato palsunya. Seluruh tamu mematung. Siska terbelalak, wajahnya berubah pucat pasi dalam sekejap. Suara di rekaman itu begitu jelas. Begitu dia dikirim ke panti rehabilitasi, aku akan memalsukan tanda tangannya atas nama Danu. Aku melangkah masuk ke ruang tamu melalui pintu samping. Semua mata tertuju padaku. Aku berdiri tegak, menatap langsung ke arah Siska yang kini gemetar hebat. "Acara syukurannya belum selesai, Siska. Masih ada rahasia lain yang ingin kamu bagikan?" Tanyaku dengan tenang. "Panggung ini sekarang milikku." Ruang tamu yang tadinya penuh tawa palsu, kini berubah menjadi pengadilan. Rekaman suara Siska masih bergema di langit-langit rumah. Mengulang kalimat tentang rencana busuknya menguasai aset dan memeras Danu. Siska berdiri kaku. Gelas di tangannya terlepas, jatuh ke karpet tanpa suara. Wajahnya yang tadinya tampak bercahaya sebagai pahlawan keluarga, kini luntur, menyisakan ketakutan seorang pengecut yang tertangkap basah. Itu bukan suaraku. Mbak Arini, kamu pasti mengedit ini. Kamu benar-benar gila." Teriak Siska, suaranya melengking tinggi karena panik. Dia mencoba berlari ke arah sistem audio untuk mematikannya, tapi Danu menghalangi jalannya. Danu menatap adiknya dengan tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Campuran antara duka yang mendalam dan amarah yang dingin. "Diam, Siska," ucap Danu lirih, namun penuh penekanan. "Aku mengenal suaramu. Aku mengenal setiap nada bicaramu." Aku melangkah maju, membuka folder video berikutnya di layar TV besar di ruang tengah. Layar menampilkan gambar jernih dari kamera beruang. Semua orang melihat Siska sedang mencampurkan obat tidur ke botol susu Alif, sambil bergumam kesal karena bayi itu terus menangis. Ibu mertuaku menutup mulutnya dengan tangan. Dia terduduk lemas di sofa. Air mata mulai mengalir di pipinya yang rentah. "Siska, kamu memberikan itu pada cucuku?" tanya ibu dengan suara bergetar. Dia yang selama ini membela Siska habis-habisan, kini melihat kenyataan bahwa anak kandungnya sendiri adalah ancaman bagi cucunya. Siska mencoba cari pembelaan. Dia menatap ibu, lalu menatap Danu. "Mas, aku melakukan ini karena kita butuh uang. Perusahaanmu sedang sulit. Aku cuma ingin membantu kita semua. Dengan cara mengusir istriku, dengan cara meracuni anakku." Danu mendekat, suaranya bergetar karena menahan tangis. "Aku hampir kehilangan istriku karena mempercayaimu, Siska. Aku hampir menghancurkan hidup wanita yang paling mencintaiku karena lidahmu yang beracun." Aku berdiri di samping Danu. Tidak ada rasa puas yang berlebihan, hanya rasa lega yang luar biasa. Beban yang menghimpit dadaku selama berminggu-minggu akhirnya terangkat. Siska terduduk di lantai, menutupi wajahnya. Tidak ada lagi tawa kemenangan, hanya ada kehancuran dari kebohongan yang dia bangun sendiri. Kebenaran itu pahit, tapi ia membebaskan. Malam itu, bukan aku yang keluar dari rumah ini, melainkan kebusukan yang selama ini bersembunyi di balik dinding-dindingnya. Tapi perjuangan belum berakhir. Kita harus menghadapi luka yang ditinggalkan Siska di hati kami masing-masing. Setelah para tamu pulang dengan 1000 cerita di kepala mereka, rumah ini mendadak menjadi sangat luas dan sepi. Siska sudah mengurung diri di kamarnya. Kamar yang dulu kuberikan padanya dengan penuh kasih sayang,
yang kini terasa seperti sel penjara bagi rasa malunya sendiri. Di ruang tengah, Danu tertunduk lesuh. Bahunya yang tegap kini tampak merosot, seolah memikul beban dosa yang tak terhingga. Dia tidak berani menatapku. Perlahan, dia berlutut di hadapanku, memegang tanganku yang masih terasa dingin. "Rini," suaranya serak, pecah oleh penyesalan. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku telah menjadi suami yang gagal. Aku lebih percaya pada fitnah daripada nalurimu. Aku hampir membiarkanmu hancur sendirian. Air matanya jatuh di punggung tanganku. Panas. Aku melihat pria yang sangat kucintai ini begitu hancur oleh rasa bersalahnya. Aku tidak langsung menjawab. Luka itu masih ada, tapi melihat penyesalannya yang jujur, kemarahanku perlahan mulai menguap. Di sudut lain, ibu mertuaku berjalan mendekat dengan langkah gontai. Dia yang dulu begitu keras membela Siska, kini tampak begitu rapuh. Dia memegang bahuku, tangannya gemetar. "Hari ini, maafkan ibu, Nak. Ibu telah buta. Ibu pikir ibu melindungi anak yang lemah. Ternyata ibu malah membesarkan duri dalam daging. Terima kasih, sudah tetap kuat demi Alif." Kami bertiga terdiam dalam duka yang sama. Malam itu, kami menjemput Alif dari kamar bayi. Saat aku mendekapnya kembali, menghirup aroma bedak bayinya yang menenangkan, aku tahu bahwa perjuanganku tidak sia-sia. Danu membuat keputusan tegas malam itu. Dia tidak akan memenjarakan adiknya karena memikirkan kesehatan ibunya. Namun dia memberikan sanksi yang tak kalah berat. Semua akses fasilitas Siska diputus. Dia harus pergi dari rumah ini besok pagi, tanpa membawa satupun harta yang bukan miliknya. Kami tidak lagi bicara soal dendam. Kami bicara soal bagaimana menyembuhkan rumah ini. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa tidur dengan perasaan aman. Meskipun aku tahu, jalan menuju pemulihan kepercayaan ini masih sangat panjang. Siska telah kehilangan segalanya karena keserakahannya. Sementara aku mendapatkan kembali sesuatu yang jauh lebih berharga daripada perhiasanku yang hilang. Keberanianku sebagai seorang ibu dan posisiku yang tak tergoyahkan di keluargaku. Matahari pagi pertama setelah badai itu terasa berbeda. Cahayanya masuk ke ruang tamu, menyinari sudut-sudut yang kemarin terasa gelap dan penuh rahasia. Siska sudah pergi sejak subuh, hanya membawa satu koper pakaian, persis seperti saat dia datang. Namun kali ini, tanpa martabat. Rumah ini terasa lebih ringan, tapi ada kekosongan yang harus diisi dengan kejujuran. Danu menjadi orang yang sangat berbeda. Dia tidak lagi banyak bicara soal pekerjaan. Fokusnya kini sepenuhnya pada diriku dan Alif. Dia berusaha menebus setiap detik keraguan yang pernah dia tunjukkan. Dia mulai belajar mengganti popok, menemani Alif bermain, dan yang paling penting, dia mulai belajar untuk benar-benar mendengarkan. Namun, aku pun belajar satu hal. Kepercayaan itu seperti piring porselen. Setelah pecah, meskipun bisa disatukan kembali, bekas retakannya akan tetap ada. Aku mencintai Danu, tapi aku juga memberinya batasan tegas. "Mas," kataku suatu sore di teras, "aku memaafkanmu, tapi aku butuh waktu untuk percaya sepenuhnya lagi. Mulai sekarang, tidak ada rahasia, tidak ada intervensi keluarga yang melampaui batas privasi kita." Danu mengangguk mantap. Dia menyerahkan semua akses perbankan, dokumen rumah, dan bahkan ponselnya kepadaku. Bukan karena aku memintanya untuk menjadi posesif, tapi sebagai bentuk transparansi yang dia tawarkan. Ibu mertua juga sering datang, tapi sikapnya jauh lebih hormat. Dia tidak lagi mengatur-atur dapur atau caraku mengurus Alif. Dia sadar bahwa di rumah ini, akulah ratunya. Kami mulai membangun kembali hubungan menantu dan mertua dengan fondasi yang baru, saling menghargai privasi dan batasan masing-masing. Membangun kembali kepercayaan tidak bisa dilakukan dalam semalam. Ini adalah proses panjang yang penuh dengan percakapan jujur dan keterbukaan. Kami belajar bahwa cinta saja tidak cukup. Rumah tangga butuh sistem pertahanan yang kuat dari pihak luar yang ingin merusak dari dalam.
Bulan-bulan berlalu. Kehidupan di rumah kami sudah jauh lebih tenang. Tapi terkadang aku masih teringat pada Siska. Bukan karena rindu, tapi karena rasa kemanusiaan yang masih tersisa. Suatu hari, seorang teman memberitahuku bahwa dia melihat Siska di sebuah kawasan ruko di pinggiran kota. Aku memutuskan untuk pergi ke sana, bukan untuk menghinanya, tapi untuk menutup bab ini sepenuhnya dalam hatiku. Dari dalam mobil, aku melihatnya. Siska, yang dulu selalu tampil glamor dengan perhiasanku, kini mengenakan seragam kerja yang sederhana. Dia bekerja sebagai pelayan di sebuah rumah makan kecil. Wajahnya tampak lelah, kulitnya tak lagi secerah dulu. Tidak ada lagi senyum sinis yang penuh kemenangan. Yang ada hanyalah tatapan kosong saat dia membersihkan meja-meja kotor. Danu benar-benar memegang janjinya. Dia tidak memberikan bantuan sepeser pun. Dia membiarkan adiknya belajar arti dari kerja keras dan kejujuran dari nol. Komplotan Siska, pria di telepon itu, ternyata langsung menghilang begitu tahu Siska tidak lagi punya akses ke harta Danu. Siska ditinggalkan sendirian oleh orang yang dia anggap sebagai sekutu. Aku tidak turun dari mobil. Aku tidak ingin merusak proses pembelajaran yang sedang dia jalani. Melihatnya bekerja keras untuk sesuap nasi sebenarnya membuatku sedih. Tapi aku tahu ini adalah satu-satunya cara agar dia sadar bahwa kebahagiaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain tidak akan pernah bertahan lama. Dia telah kehilangan kakaknya, kehilangan kepercayaan ibunya, dan kehilangan masa depan mewah yang dia impikan melalui cara yang instan. Aku memutar kemudi dan pergi. Di cermin tengah, aku melihat sosok diriku yang baru. Aku bukan lagi korban. Aku adalah wanita yang menang karena kejujuran. Sementara Siska adalah pengingat bahwa keserakahan hanya akan menuntun kita pada kesepian yang paling dalam. Siska harus menempuh jalannya yang berduri, sementara aku harus kembali ke rumah, ke tempat di mana cinta sejati sedang menungguku. Kita semua menuai apa yang kita tanam, dan Siska kini sedang memanen badai yang dia ciptakan sendiri.